Izin memperkenalkan diri, nama Faranza Dewa Barata Siregar, NPM 2254071013 dari kelas Step A. Di sini ingin mempraktikkan mata kuliah listrik dan elektronika. Praktikan tugas satu, kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Ini skematiknya. Di sini bagian positif, di sini negatif. Jadi ini disambungkan dulu kabel-kabelnya, kemudian dimasukkan diodanya. Dioda ada di sini. Jangan sampai kebalik posisinya. Terus selanjutnya itu resistor 1K. Dia berada di sini. Kemudian kapasitor berada di antara min dan plus. Selanjutnya di ini kabel ini sambungan ke sini. Lalu taruh di kaki negatif dari kapasitor. Nah, selanjutnya LED taruh di sini. Ini resistor taruh ke sini. Selanjutnya kabel satu lagi sebaris dengan kapasitor, lalu taruh dengan barisan listrik LED. Kemudian dicolokkan dengan sumber listrik. Lampunya hidup. Untuk membuktikan bahwa kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik, kemudian dicabut apakah lampunya tetap hidup atau tidak. Nah, sudah dicabut dan LED-nya masih tetap hidup, berarti kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik itu berhasil. Yang selanjutnya tugas kedua yaitu variabel resistor atau potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Ini skematiknya. Mari kita rakit. Pertama potensiometernya taruh di sini. Sudah pas. Lalu kabel dari kaki pertama itu ada di sini. Kita taruh ke VCC. Lalu kabel kedua kita taruh di kaki kedua. Kita taruh ke seharusnya kita pasangkan dulu resistornya.
kabel kedua tadi kita taruh ke input resistor. Lalu kabel ketiga kita taruh di kaki ketiga dari potensiometernya. Lalu kita taruh ke ground. Kemudian kita taruh LED di samping output resistor. Nah, lalu selanjutnya kabel selanjutnya itu di menjadi jumper, satu di ground, yang satunya ada di LED. Kemudian kita sambungkan dengan aliran listrik. Tidak hidup, diputar. Gini sudah hidup. Jadi bukti bahwa potensiometer ini dapat mengubah intensitas cahaya pada LED. Kita dapat mengetesnya dengan memutarnya. Ini merendahkan lalu meninggikan. Dengan demikian praktikum tugas kedua selesai. Yang selanjutnya tugas 3, transistor sebagai saklar otomatis. Ini skematiknya. Ada transistor, kita taruh sini di positif, lalu resistor kita taruh di sini. Kemudian LED kita taruh di samping resistor, mendekati resistor. Lalu resistor lagi, satu lagi kita taruh di paling panas di sini. Oke, begini. Kemudian kita taruh di kaki pertama di sini. Kita taruh ke ground. Kemudian kabel kedua di kaki kedua dari transistor. Nah, kita taruh ke LED, sambungan ke LED. Selanjutnya yang ketiga itu kaki ketiga, kabel ketiga taruh ke input resistor yang bawah. Kemudian yang terakhir, kabel terakhir yaitu taruh di output, kemudian taruh di VCC. Seperti ini, kemudian dicolok, disambungkan dengan aliran listrik, tidak hidup sempak. LED-nya tadi terbang. Resistor, kemudian sambungkan dengan listrik, arus listrik, hidup. Kemudian untuk membuktikan bahwa transistor sebagai saklar otomatis adalah dengan mencabut bagian yang di VCC, kemudian kita sentuh bagian ujungnya, apakah hidup? Ya, hidup. Ya, dengan demikian praktikum tugas ketiga selesai. Ini gimana matinya? Untuk yang tugas selanjutnya yaitu tugas 4, perakitan power supply atau charger menggunakan regulator tegangan 7805. Ini skematiknya. Kita pasang transistornya. Lalu untuk kaki pertama, untuk kabel pertama, pada kaki pertama kita pasang. Udah, lalu biarkan. Yang kedua, kabel kedua pada kaki kedua pasang.
Ini kita masukkan ke ground 2. Lalu selanjutnya kaki yang ketiga kita taruh, kita pasang kabelnya, kita masukkan ke VCC. Lalu kemudian untuk menjadi jumper kita pasangkan. Kemudian kita gunakan voltmeter digital yang merah di kabel input dan disambungkan dulu ke sumber listrik. Setelah itu input kita masukkan, pasangkan dengan yang merah, lalu yang hitam dengan jumper. Kemudian hasil yang didapatkan adalah 5,8 volt. Oke, sekian untuk praktik. Selanjutnya ya praktikum yang kelima, yaitu penggunaan IC 555 sebagai timer penyalaan LED flip-flop. Ini skematiknya, share dulu skematiknya. Kita menggunakan IC dan sampai terbalik, ini yang ada tanda bulat-bulatnya kita masukkan. Dan selanjutnya kapasitor besar kita taruh satu di sini. Yang kedua kapasitor yang kecil taruh sini. Yang ini resistor kita taruh di sini. Kemudian resistor satu lagi. Resistor satu lagi. Kemudian LED taruh di dekat resistor. Waktunya memasang kabel yang pertama di kaki pertama kita taruh ke ground. Kemudian kabel kedua di kaki kedua kita taruh ke nomor 8, cara ke 8 maksudnya ke 6. Kemudian yang ketiga, pada kaki ketiga kita taruh ke transistor, input transistor yang paling bawah, terakhir ketiga, resistor maksudnya. Kemudian yang keempat, kaki keempat kita taruh ke kaki ke-8, taruh ke kaki ke-8. Selanjutnya kita masukkan lagi dari kaki ke-8, kita taruh ke VCC. Selanjutnya dari kaki ke-7 dilepas dulu, ke-7 kita pasang kembali. Ke-7 menuju input resistor. Selanjutnya kaki ke-6 kita pasangkan ke output. Oh, ini ada kesalahan. Yang ke-7 ke antara input dan output resistor. Kemudian yang ke-6 ini baru kita masukkan ke
output resistor yang di tengah, lalu kabel ke 8 lagi, satu lagi kita taruh ke input yang paling atas. Selanjutnya yang kelima kita taruh ke kapasitor yang rendah, yang kecil. Satu lagi di 6, kita pasang lagi ke 6 bagian ketiga, kita pasangkan kepada kapasitor yang besar. Selanjutnya LED kita pasang ke ground. Satu lagi dari ground kita taruh ke ground bawahnya, kemudian kita sambungkan dengan sumber listrik. Maka kita lihat apakah dia akan mati, kemudian dia hidup lagi, tandanya penggunaan IC 555 sebagai time penyalaan LED flip-flop berhasil. Sekian dari hasil praktikum listrik dan elektronika. Saya akhiri, terima kasih.